Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Class, are you okay? Alhamdulillah, today we can meet Misifa Akena by online to study about English. So, in this meeting, we study about the noun semena. Listen to me and follow me. And before we study, we always open, listen, and follow your home. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my students. So our God give you understand, healthy your body, strong with your spirit. So enjoy in your life. In this meeting, we study about the announcement. The announcement is made and spread to the public in order to know publicly. Apa sih yang dimaksud dengan announcement? Announcement itu the meaning pengumuman. Jadi punya arti pengumuman. Apa pengumuman itu, Nak? Pengumuman yaitu pernyataan lesan ataupun tertulis yang ditujukan untuk memberikan sesuatu kepada khalayak ramai. Maksudnya orang banyak. Jadi apapun yang perlu disampaikan baik secara tertulis maupun secara bicara dalam konteks akan diberikan kepada banyak orang. Announcement can be in the form of the spoken announcement. Jadi pengumuman itu bisa berbentuk lesan, which is start with the word attention, pay attention please, and so on. Jadi dimulai dengan kata-kata perhatian, mohon diperhatikan ketika Ananda memberi pengumuman kepada teman-temannya. The second form of the announcement is written announcement, which is starts with the word announcement on the head of letter. Jadi bentuk dari pengumuman yang kedua adalah secara tertulis, di mana pengumuman itu dimulai dengan kata-kata pengumuman di awal surat, di awal kata yang tertulis. So, the announcement text consists of ciri-ciri dari pengumuman. The first, the title or type of event. Nah, ini secara tertulis kalau melihat dari ciri ini, yaitu pasti ada judulnya, ada tipe-tipe yang berkaitan dengan event tersebut. Number two, about date and time. Yang perlu diperhatikan adalah di pengumuman itu juga tanggal dan waktunya. And then C, place, tempat yang digunakan untuk mengumumkan. And then who to contact, yaitu siapa yang perlu dihubungi. Nah, the announcement is often seen is public area, such as at school, hospital, and other public place. Pengumuman itu sering Ananda lihat baik di area umum seperti di sekolahan, di rumah sakit, di tempat-tempat umum. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, the kind of the announcement is spoken. Nah, ini ciri pengumuman secara lisan. Ananda yang perlu diperhatikan ketika Ananda membuat pengumuman tapi bentuknya spoken, yaitu secara lisan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Nah, understand? Yang kedua, isi dari pengumuman tersebut. Yang ketiga, singkat dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, Ananda lihat. Untuk selanjutnya, the kind of the written announcement. Nah, ini ciri pengumuman secara tertulis. Nah, ada 4 poin ya, ada 4 kriteria yang Ibu sebutkan di atas tadi. The first, the title.
type of event, yaitu judul jenis kejadian. And then number 2, time, tanggal dan waktu. Number 3, place, yaitu tempat. Number 4, contact person or address, alamat yang harus dihubungi. Nah, ini 4 poin yang ada di pengumuman secara tertulis. Kita lihat slide berikutnya. Example announcement, ini contoh bentuk pengumuman. Nah, Ibu bantu untuk mengartikan cara memahami pengumuman secara tertulis dari kriteria 4 itu apakah ada semuanya? To all the students of SMA 25, we inform that English Club will be held on Saturday 21st of November 2019 at 9 a.m. The place will be at Hall of SMA 25. Please be on time. Thank you, Mr. Pen and team. Announcement, bentuk announcement sudah ada tulisan secara pengumuman. Terus ini untuk seluruh siswa dari SMA 25 kita akan menginformasikan tentang grup study club yang berkaitan dengan bahasa Inggris akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 21 November tahun 2019 pukul 9. Nah, tempatnya akan di gedung pertemuan di SMA 25. Ya, please be on time, harus tepat waktu. Yang nulis siapa? Yaitu Tuan Pen dan timnya. Yang ada di kriteria the spoken written ini atau announcement written ini, satu tadi ada the title-nya. Title-nya berupa English Club. Dan juga ada date and time, ada tanggal dan waktu 21 of November 2019. And the time-nya at 9 a.m. Tempatnya di mana please-nya? Nah, be at all. Nah, di situ kan. Terus di situ siapa yang ngirim? Siapa yang menulis? Yaitu Mr. Pen and Tim. It is the example announcement written. Ini adalah contoh di dalam pengumuman secara tertulis. Kita lihat pada bentuk exercise-nya. Nah, oke, Ibu bantu untuk memahaminya agar Anda nggak ada kesulitan. The Student Association will hold a sharing and discussing for the student of grade 8 on August 20 at the hall. We are pleased if you can join us. Nah, sebelum dilanjut, Ibu artikan ya di sini kumpulan siswa akan mengadakan sharing atau diskusi untuk siswa kelas 8 yaitu tanggal 20 Agustus di aula. We are present if you can join. Saya senang sekali jika Anda bisa ikut kita. We will also have some performance from the representative of some classes. Kita akan juga menikmati beberapa tayangan tampilan dari beberapa kelas yang menampilkannya. For more information, kontak Diana, Secretary of SA at the Student Association Office. Untuk lebih lanjutnya, informasinya bisa menghubungi sekretaris yang namanya Diana, yang ada di kantor OSIS. Nah, yang nulis siapa? Student Association, yaitu OSIS kumpulan siswa tersebut. Nah, kita lihat semuanya apakah ada di kriteria dari announcement written. Yang pertama adalah the title. Title-nya adalah sharing and discussing. Yang kedua ada time and date-nya, tanggal. Yaitu 20 Agustus. Nah, di situ juga ada tempatnya. Di mana? At the hall. Terus siapa yang berkaitan dengan atau yang perlu dihubungi? Kontaknya adalah Miss Diana.
Nah, group student association. So the exercise number 1 until number 6. Coba sama lihat. Untuk latihan nomor 1 sampai 6, based with the announcement above. Nah, ini berkaitan dengan pengumuman yang ada di teks di atas. Nah, question number 1. What kind of the text is it? Macam teks apa sih di atas? Berarti cara jawabnya gimana? The kind of text is apa nak? Announcement. Jadi di situ macam teks yang ada di atas itu adalah pengumuman. Do you understand nak? Question number 2. What does the text tell you about? Tentang apa sih teks di atas itu? Cara jawabnya yang perlu Ananda kuasai. Nah, subjeknya adalah the text, verbnya adalah tell. Jadi the text tell us about sharing and discussing. Do you understand? Number 3, to whom the announcement is addressed. Untuk siapa pengumuman itu ditujukan? Cara jawabnya, the announcement is addressed for student of 8. Nah, untuk siswa kelas 8. Nah, 8 grade itu ya. Number 4, what will the student association hold? Ya, kapan sih perkumpulan itu akan mengadakan acara tersebut? Caranya menjawabnya gimana? Ya, apa yang akan dilaksanakan oleh perkumpulan siswa tersebut? Karena itu adalah questionnya what. Jadi kita cara jawabnya, the student association hold a sharing and discussing. Question number 5. When will the activity sharing and discussing be held? Nah itu ya, kapan kegiatan itu, kegiatan sharing dan discussing itu akan dilakukan? Nah, cara jawabnya, the activity sharing and discussing be held. Nah itu kan, on August 20. Nah itu, at the hall. Number 6, what is Diana? Siapa Diana itu? Diana is a secretary of SA at the Students Association Office. Nah, cara jawab seperti itu. Jadi, you must understand about the meaning so you can answer, so you can easy and get the result or a good result. Kita lihat slide berikutnya, nak. Nah, please answer the 5 questions below based the announcement about karaoke context. After this, please enter to Google Classroom or VA your answer. So you must understand about this context. Untuk melatih Ananda agar memahami dari apa yang Ibu sampaikan, coba setelah Ananda pahami teksnya, terus dicoba untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah ini, nak, tentang pengumuman yang judulnya adalah karaoke, penampilan karaoke. Nah, setelah dijawab, hari itu pun Ananda bisa kirim ke Google Classroom atau ke WA Ibu. Don't forget, if you get a good knowledge, you must can exercise more. Ketika Ananda pengen banyak ilmu, coba diri Anda latih berbagai ilmu yang Ananda dapatkan di Bapak Ibu Guru. Kita lihat untuk slide-nya, nak. Untuk yang Ananda harus kerjakan. Nah, ini ya. The Student Association will hold a karaoke contest. Ibu bantu untuk mengartikan sehingga Ananda nanti di rumah nggak ada kesulitan. For all the student of SMA Duta Bangsa on November 2000 atau 20 at the school hall. Punya arti apa? Perkumpulan siswa itu akan mengadakan ya penampilan atau kontes karaoke untuk seluruh siswa SMA Duta Bangsa pada tanggal 20 November
di aula sekolah. The participants should sing 2 songs. Nah, para pewakil siswa itu harus menyanyikan 2 lagu. Lagunya berupa apa? It is national song and folk song, yaitu lagu kebangsaan dan lagu kerakyatan. The list of the song can be seen on OSIS SMA Duta Facebook. Ya, list garisnya lagu-lagu itu dapat dilihat yaitu di Facebook Duta OSIS SMA. We are present if you join us. Kami senang sekali ketika Anda mau ikut kita. For more information, contact Diana, Secretary of SA, the Student Association Office. Untuk informasi lebih lanjutnya, Nak, coba hubungi sekretaris kami yaitu bernama Diana di kantor OSIS. Sing nulis siapa? Student Association. Nah, kita lihat pada questionnya untuk berikutnya. Mohon maaf. Number 1, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan teks di atas? Number 2, to whom is the announcement addressed? Untuk siapa pengumuman itu ditujukan? Number 3, the student association will hold the karaoke contest. The close meaning of the underlined word. Kata yang digarisbawahi itu, close. Nah, itu contest. Nah, itu ya. Punya arti apa? Number 4, where can the list of the song be seen? Ya, di mana kita dapat mengelis untuk lagu-lagu yang perlu kita lihat. Number 5, the participants should sing 2 songs. The underlined word mean, kata yang digaris bawah yang berupa partisipan itu punya arti apa, Nak? Nah, oke, kita lihat. Thank you ya. It is for your homework in your home to exercise so you can understand, Nak. Good luck for you ya. Thanks your attention, Nak. Don't forget you must pray, and don't forget to, if you have the 13 meeting until 7 meeting, so you can do it. Yang punya tanggungan dari mulai pertemuan 13 sampai pada pertemuan hari ini, coba Ananda ya lihat list. Ketika Ananda pengen menjadi yang terbaik ya, atau ilmunya berkah atau ilmunya manfaat, ada 3 kriteria Ananda kuasai yang Ananda harus lakukan. Pertama, don't make afraid or don't make sad with your teacher. Jangan sekali-kali Ananda menyakiti gurunya. Ketika Ananda disuruh untuk konteksnya mempelajari pelajaran, mengerjakan pelajaran, Ananda harus langsung untuk mengerjakan. Ketika Ananda ngeyel, nggak mau mengerjakan, tanda-tandanya adalah Ananda nggak pengen ilmu yang berkah. And then, number 2, you can do it the rule of your school. Nah, Ananda kalau pengen ilmu yang berkah, patuhi aturan, peraturan yang ada di sekolah Ananda. And then number 6, don't eat the bad food. Jangan sekali-kali Ananda makan makanan yang bukan hak, sehingga masuk tubuh Ananda menjadikan Ananda termasuk orang yang tidak bisa dibenahi, tidak mau dinasehati, tidak mau kebaikan dalam hati dan pikiran Ananda. Dan ketiganya ini, ketika Ananda mau atau menjalankan apapun yang dikasih oleh guru Ananda, maka itu tanda-tandanya Ananda pengen atau akan menjadi orang-orang yang berguna di kemudian hari. Thanks, see you next meeting again, and we can akhiri ya, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.